Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ibu Mutiara Justicia. Pada video kali ini kita akan bahas materi menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna dan dengan rumus ABC. Tentu saja, diharapkan setelah menonton video ini, kalian mampu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna dan dengan cara menggunakan rumus ABC. Perlu diingat kembali, dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3 cara, yaitu memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan dengan rumus ABC. Untuk memfaktorkan telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lihat apa itu kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna merupakan hasil kali dari dua bilangan atau faktor yang sama. Adapun contoh bilangan kuadrat sempurna adalah 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Karena 1 dapat dari 1 kuadrat, 4 dapat dari 2 kuadrat, 9 dapat dari 3 kuadrat, dan seterusnya. Sedangkan pada bentuk persamaan kuadrat, x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 sama dengan 0 merupakan bentuk kuadrat sempurna. Karena jika kita faktorkan, diperoleh x tambah 3 dikali x tambah 3 sama dengan 0 atau x tambah 3 dikuadratkan sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan x kuadrat tambah 6x tambah 9 merupakan kuadrat sempurna karena perkalian dari dua faktor yang sama. Selanjutnya, langkah-langkah melengkapkan kuadrat sempurna. Dengan bentuk umum persamaan kuadratnya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Langkah pertama, pindahkan konstanta atau C ke ruas kanan. Kemudian langkah kedua, bagi kedua ruas dengan koefisien X kuadrat atau A. Kemudian yang ketiga, hitung hasil dari setengah dikali B per A dikuadratkan dan jumlahkan kedua ruas dengan hasil tersebut. Yang keempat, untuk ruas kiri, faktorkan sebagai kuadrat sempurna dan ruas kanan disederhanakan. Dan langkah terakhir, selesaikan dengan menggunakan sifat akar kuadrat dari suatu persamaan. Sekarang kita lihat ke contoh. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang pertama, x kuadrat ditambah 8x ditambah 15 sama dengan 0. Kita selesaikan, A sama dengan 1, B sama dengan 8, C sama dengan 15. Kemudian kita ikuti langkah-langkah penjelasan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang pertama, pindahkan konstanta ke ruas kanan, artinya positif 15 pindah ruas menjadi negatif 15. Langkah kedua dapat kita abaikan karena membagi dengan A di sini 1 itu tidak akan merubah nilai. Yang ketiga, kita hitung hasil dari setengah dikali B per A dikuadratkan. Di sini setengah dikali 8 per 1 dikuadratkan sama dengan 16. Kemudian kita jumlahkan di kedua ruasnya. Ruas kiri kita faktorkan sehingga didapat x tambah 4 dikuadratkan. Sedangkan ruas kanan tinggal kita selesaikan. Negatif 15 ditambah 16 sama dengan 1. Langkah kelima, kita gunakan sifat-sifat akar kuadrat. X tambah 4 itu sama dengan akar 1.
akar 1 sama dengan plus minus 1, karena 1 dikali 1 sama dengan 1, atau negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Dan kita lanjutkan, X saja sama dengan plus minus 1 dikurang 4, karena positif 4 pindah ruas menjadi negatif 4. Kemudian untuk akarnya, akar pertama kita ambil yang positif 1. 1 dikurang 4 sama dengan negatif 3. Sedangkan untuk akar yang kedua, kita ambil yang negatif 1, sehingga negatif 1 dikurang 4 sama dengan negatif 5. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat di atas adalah negatif 3 dan negatif 5. Bisa dipahami ya? Contoh kedua, X kuadrat dikurang 10X ditambah 7 sama dengan 0. Kita selesaikan. A sama dengan 1, B sama dengan negatif 10, dan C sama dengan 7. Kemudian kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita harus memindahkan konstanta di sini 7 ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 7. Kemudian langkah kedua dapat kita abaikan karena membagi dengan A di sini 1 itu tidak akan merubah nilai. Kita lanjut ke langkah ketiga. Kita tentukan hasil dari setengah dikali B per A dikuadratkan, atau setengah dikali negatif 10 per 1 dikuadratkan. Itu sama dengan 25. 25 kita jumlahkan di kedua ruas. Langkah keempat, ruas kiri kita faktorkan sehingga diperoleh X kurang 5 dikuadratkan, karena negatif 5 kali negatif 5 sama dengan 25, dan negatif 5 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 10. Sedangkan untuk ruas kanan tinggal kita selesaikan. Negatif 7 tambah 25 sama dengan 18. Kemudian untuk langkah kelima, tinggal kita selesaikan dengan sifat akar kuadrat. Kuadrat dipindah ruas menjadi akar, sehingga X kurang 5 itu sama dengan akar 18. Akar 18 dapat kita sederhanakan. Akar 18 merupakan perkalian 9 dikali 2. Akar 9 sama dengan 3. Sehingga diperoleh X kurang 5 sama dengan plus minus 3 akar 2. X saja sama dengan plus minus 3 akar 2 ditambah 5. Karena negatif 5 pindah ruas menjadi positif 5. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah dapat kita tentukan X1 dan X2-nya. Untuk X1 kita pilih yang positif sehingga 3 akar 2 ditambah 5. Dan X2 kita pilih yang negatif sehingga negatif 3 akar 2 ditambah 5. Ini sudah hasil akhir atau sudah akar-akar dari persamaan kuadrat di atas, karena tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Dengan bentuk persamaan kuadratnya AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi rumusnya sama dengan X1 dan 2 itu sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Contohnya, tentukanlah akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 8X tambah 12 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Kita selesaikan. Ketahui A sama dengan 1, B sama dengan 8, dan C sama dengan 12. Kemudian diberikan rumus ABC. Semua nilai A, B, C yang diketahui kita substitusikan ke rumus ABC, sehingga diperoleh negatif 8 plus minus akar dari 8 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 12 per 2 dikali 1. Kita selesaikan. Negatif 8 plus minus akar dari 64 dikurang 48 per 2. 64 dapat dari 8 kuadrat, 48 dapat dari 4 dikali 1 dikali 12. Boleh kita selesaikan. Negatif 8 plus minus akar 16 per 2. Akar 16 sama dengan 4. Jadi akar-akarnya negatif 8 plus minus 4 per 2.
Untuk akar pertama, kita gunakan yang plus sehingga negatif 8 ditambah 4 per 2. Negatif 8 tambah 4 sama dengan negatif 4. Kemudian negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. Untuk akar kedua, kita gunakan yang negatif 4, sehingga negatif 8 dikurang negatif 4 per 2. Negatif 8 dikurang negatif 4 sama dengan negatif 12. Kemudian kita bagi 2, hasilnya sama dengan negatif 6. Jadi negatif 2 dan negatif 6 merupakan akar-akar dari persamaan tersebut. Untuk contoh kedua, kita juga diminta menentukan akar-akar persamaan menggunakan rumus ABC. Mana diketahui A sama dengan 2, B sama dengan negatif 7, C sama dengan 5. Tinggal kita substitusikan nilai A, B, C ke rumus yang diberikan. Kita dapat negatif dikali negatif 7 plus minus akar dari negatif 7 dikuadratkan dikurang 4 dikali 2 dikali 5 per 2 dikali 2. Negatif 7 hasilnya menjadi positif 7 plus minus akar dari 49 dikurang 40 per 4. 49 dapat dari negatif 7 dikuadratkan, 40 dapat dari 4 dikali 2 dikali 5. Kemudian 7 plus minus akar 9 per 4. Akar 9 sama dengan 3 sehingga dapat 7 plus minus 3 per 4. Nah, untuk akar yang pertama, kita gunakan yang penjumlahan sehingga dapat 7 ditambah 3 dibagi 4. 7 ditambah 3 sama dengan 10. 10 per 4, kita sederhanakan mendapat menjadi 5 per 2 atau pecahan campurannya 2, 1 per 2. Sedangkan untuk akar yang kedua, kita gunakan yang negatif. Jadi 7 dikurang 3 dibagi 4. 7 dikurang 3 sama dengan 4 dibagi 4. 4 per 4 sama dengan 1. Jadi 1 dan 2,5 merupakan akar-akar dari persamaan tersebut. Agar lebih paham, silahkan kalian kerjakan latihan berikut. Ya, cukup sekian materi kali ini. Sampai bertemu kembali di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.